Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham perbankan ya. Untuk minggu ini tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023. Jadi minggu ini hanya 4 hari aja ya, karena 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ya. Jadi tetap semangat ya. Jadi kalau kita lihat, saya sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya ya. Eh, yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBCA atau saham Bank Sentral Asia ya. Jadi kalau kita perhatikan saham Bank BCA ini akhirnya dia breakout ya, all time high lagi ya, new all time high ya. Karena sebelumnya dia kalau kita lihat BBRI sudah all time high, bahkan new all time high, new all time high. Kemudian BMRI juga all time high, kemudian new all time high. Tinggal BBCA aja yang tunggu lama belum all time high ya. Tapi minggu lalu dia berhasil breakout all time high ya. Kalau kita lihat memang breakoutnya kok sedikit banget Pak Sunar. All time high sebelumnya kan 9.400, tapi yang terakhir naik sampai 9.450, kemudian dia ditutup pas di 9.400. Apakah nanti untuk BBCA ini akan balik lagi ke bawah atau kan terus lagi atau gimana ya? Jadi solusinya untuk yang punya BBCA, Anda kalau kita lihat di sini trading range-nya memang agak jauh ya, 9.000 sampai dengan 9.400. Jadi kalau Anda masih punya BBCA, itu pasang aja stop loss-nya di sekitar 8.900-an ya. Kalau kita lihat di sini, ini swing low-nya di 8950. Jadi selama dia bertahan di atasnya 8950 untuk BBCA, sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout lagi dengan target price-nya di 10.000 ya. Jadi ini sebenarnya masih ada peluang kalau mau buy sekarang boleh ya. Apakah ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Karena sebelumnya di sini kalau kita perhatikan dia kan high-nya di 9175, kemudian dia koreksi dan dia sampai higher high lagi di 9325, kemudian koreksi sideways-nya lama banget gitu ya, sampai akhirnya dia 9400 juga dia turun lagi ya. Nah, kita sih kalau bicara mengenai trading di saham, kita jangan terlalu kaku. Misalnya kalau sebelumnya dia itu lama banget Pak Sunar karena naik ya, naik sedikit kemudian turun, koreksi lama banget. Tapi kali ini belum tentu dia akan seperti itu juga ya. Ya, tapi bisa jadi ya sama aja nanti balik lagi ke 9.000 bisa jadi. Tapi kita jangan terlalu kaku dalam mindset kita. Jadi yang terakhir saya sudah perlihatkan di grup saya juga, saya ada tambah lagi atau average up di 9.400 untuk BBCA ya, di grup learning ya. Grup private, linknya kalau mau join free ya, tapi request dulu ke saya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, kalau mau request ya. Jadi di sana saya sharekan, saya juga buy average up untuk BBCA ya. Saya nggak takut ketinggian, enggak. Saya prinsipnya kalau baik, saya ngikutin trennya. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih ada peluang untuk higher high atau high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi saya tambah lagi average up. Stop loss saya pasang di dua level ya, 9.200 dan 8.900 untuk BPCA. Ini kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu di MA20-nya. Jadi kalau kita perhatikan MA20-nya di 9.215-an ya. Jadi kalau mau buy Anda tunggu aja sekitar 9.200. Jadi kalau dia koreksi di bawah 9.200, berhasil rebound mantul ke atas ya, menjelang penutupan atau besok paginya, maaf, Anda boleh buy untuk BBCA ya, seperti itu ya. Ini dia masih menguji untuk higher high lagi ya. Jadi sebenarnya nggak ada kata ketinggian ya untuk BBCA ya. Selama ini dia masih cukup menarik ya, walaupun sebelumnya memang menjengkelkan banget ini Pak Sunar. Setelah naik tinggi kemudian turun sideways lama gitu ya. Tapi uptrendnya masih bagus ya untuk jangka menengah 1 sampai 2 tahun ke depan. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Jadi minggu lalu BMRI all time high lagi ya. Kalau kita perhatikan ini target 6.000 sudah tercapai ya. Mungkin yang barusan kenal channel saham profit, jangan beranggapan bahwa oh Pak Sunar, kok sahamnya yang dibahas sudah naik tinggi. Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini sudah saya bahas lama banget ya, tadi 5.000 saya bilang buy on weakness terus ya, di sini sampai saya garis tebal kotak ya. Tapi kan dia naik kemudian turun lagi ya. Nah sebenarnya sih kita kalau bicara mengenai trading ya, kadang kita harus bersabar ya. Memang kadang-kadang ada saham yang naiknya lama ya, seperti itu ya. Nah, selama dia masih bertahan di atas 5.000, dia masih menarik. Mungkin sebelumnya ada yang ngikutin saya, Pak Sunar, katanya selama di atas 5.000 bagus. Tapi kalau turun bayar 5.000, katanya pasang stop loss. Mungkin sudah jual ya, seperti itu ya. Tapi ternyata dia balik lagi, Pak Sunar. Ya kadang-kadang memang kalau kita pasang stop loss, jangan terlalu dekat ya. Misalnya kalau supportnya itu 5.000, ya stop loss-nya agak jauh sedikit ya. Tapi jangan terlalu jauh juga. Kalau kita lihat, kita bisa pakai acuan swing low di sini, yang 4.900, atau yang agak bawah di sini di 4.000
4.770 lebih ya, berarti sekitar 4.800 lah seperti itu ya. Jadi Anda bayarnya di 5.000 ya, stop lossnya atau trailing stopnya di 4.900 atau 4.800 ya seperti itu ya. Nah, untuk BPMRI ini apakah masih bisa naik lagi? Ini uptrendnya masih bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya. Masih bisa naik lagi nggak Mas Unar? Masih bisa. Kalau misalnya Anda takut ketinggian, ya, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya di atas 5.670-an ya, berarti 5.700 lah ya. Naik lagi ke atas 5.700, kita barusan buy. Itu buy on weakness di MA20. Kalau misalnya Anda takut ketinggian atau takut ketinggalan. Tapi kalau misalnya buy on weakness itu nggak dikasih, kita bisa buy on weakness di area high-nya ya, seperti itu ya. Misalnya bukan buy on weakness sih, tapi buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi dia berhasil naik ke atas 6.025, kita boleh buy target price berikutnya di 6.500 ya, seperti itu ya. Itu untuk Bank Mandiri ya. Nah, kalau mau buy weakness di bawah lagi ya 5.500 atau 5.000 ya. Tapi saya rasa sih 5.500 maksimum aja ya. Jangan sampai tunggu di 5.000 ya. Kalau tunggu di 5.000 saya takutnya nanti malah turun lagi ya. Soalnya dia sudah naik tinggi, kok dia turun dalam ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia masih sukses lagi, naik lagi ke 6.500 ya, all time high lagi ya. Peluangnya masih cukup besar. Jadi kalau buy weakness nggak dikasih ya, kita buy high, sell higher ya. Seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk BBRI. Jadi kalau kita lihat BBRI ini stuck ya. Dia masih testing all time high-nya di 5.750. Kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya, ini dari capai all time high-nya ya untuk Bank BRI ya. Nah, ini 29 Mei 2023, 5625. Kemudian dia lama banget sideways ya. Kemudian dia breakout all time high-nya ini butuh waktu ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di sini ini tanggal 29 Mei. Kemudian ini breakout-nya dia tanggalnya tanggal 18 Juli ya. Jadi hampir 2 bulan ya. Jadi ada kemungkinan ini masih testing resisten mungkin 1 sampai 2 bulan atau bahkan 3 bulan lah ya kurang lebih ya. Dia akan testing sideways juga. Kalau Anda mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 5450 sampai dengan 5500 atau maksimum di garis kotak yang saya berikan di sini ya. Ini di area swing low sebelumnya di 5350 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5350 atau nyentuh ya, tapi kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas 5400 atau naik ke atas 5450, di sanalah kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, ini sebelumnya saya ngikutin dia naik ke atas 5450, nah saya buy, ya kan? Kemudian mungkin di sini ya naik, kemudian dia turun lagi. Selama dia masih bertahan di atasnya 5350 untuk BBRI, itu sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout dari all time high-nya 5750 dengan target price-nya di 6.000. Bahkan setelah 6.000 ini masih bisa ke 6.400 ya kurang lebih ya. Jadi untuk BBRI ini target price-nya masih lumayan bagus, uptrend-nya masih bagus juga. Memang dia sideways-nya lama ya. Selama dia bertahan di atas 5350 ini masih peluang ke 6.000 ke atas untuk BBRI ya. Jadi dia istilahnya rally ya, balapan dengan BMRI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI ya. BBNI memang lemot banget, saya masih punya dan terakhir saya sebentar ya. Terakhir saya tambah lagi atau average up ya untuk BBNI ya. Jadi dia di tengah-tengahnya kalau mau buy sekarang boleh, nggak tinggalan. Nah ini area buy weakness sebenarnya sudah saya sebutkan ya di 8650 saya sudah kotakin di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Mungkin sebelumnya yang ngikutin saya ada yang kena trailing stop atau kena stop loss gitu ya. Tapi kalau dia berbalik arah lagi ke atas kita boleh buy back ya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, kena stop loss Pak Sunar atau kena trailing stop ya. Misalnya kalau beli di bawah kan kena trailing stop ya. Ya memang untung sih, tapi kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh kejar lagi buyback ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan menguji high-nya 9125 ya. Kalau dia breakout ke atas 9125, target price berikutnya di 9450, naik ke atas 9450 kita tambah lagi atau average up. Jadi target price-nya pakai acuan dari swing high sebelumnya aja. Ini 9750, kemudian swing high-nya lagi di sini kalau kita lihat di 9950, ini bahkan masih bisa ke 10.500 ya untuk BBNI ya. Memang dia kecenderungan sideways ya. Tapi sideways-nya dia itu lebar ya. Ini sudah pernah saya bahas ya. Jadi jangan salah paham kok Pak Sunar, kok ini sudah naik barusan bahas. Enggak. Ini sudah saya bahas di
beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan ya. Ini lumayan ya sideways-nya ya. Selama dia naik ke atas 8650 dan bertahan di atas 8650, ini kemungkinan besar 9450 dikasih ya. Kalau kita lihat di sini berapa kali ya? 1 kali, 2 kali. Ya ini memang nggak sampai 8650 nyentuh ya, tapi dia rebound mantul dia dikasih 9450 ya. Walaupun koreksi di sini pullback, tapi dia berhasil naik lagi ya. Jadi kita bisa lihat 1, 2, 3 ya di sini ya. Terus di sini dia nyentuh ya. Kemudian dia rebound, memang nggak sampai 9450, tapi kalau kita pasang trailing stopnya, ya masih untung lah ya. Boleh dikatakan ini berhasil ya. Nah ini di sini dikasih lagi kesempatan yang kelima kalinya. Ini masih ada peluang ke 9450. Jadi memang harus bersabar sambil pasang trailing stopnya. Kalau saya sih pasang stop lossnya pakai acuan swing high swing low di sini ya. 8625. Jadi selama dia bertahan di atasnya 8625, saya masih hold untuk BBNI ya. Memang agak jauh ya. Jadi saya pasang di 2 level ya. 8.800 sama 8.625 ya. Seperti itu ya. Untuk BBNI ini masih ada peluang untuk ke 9450 ke atas. Mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 9125 barusan buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Atau kalau mau langsung all in, Pak Sunar, saya mau all in di BBNI boleh nggak? Boleh aja karena ini masih bagus ya. Jadi pasang aja stop loss pertama di 8.900 ya. Kalau pakai acuan dari swing low-nya yang minggu lalu, itu 8.900 ya. Ketika dia naik, kemudian dia sempat testing low-nya di 8.900 ya. Selama dia bertahan di atas 8.900, menurut saya ini sih mudah banget untuk breakout lagi ke atas 9450 ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya tuh BNGA. Mungkin ada yang takut ketinggian atau ketinggalan seperti itu ya. Di grup saya masih ingat ya, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ada yang tanya, Pak Sunar, BNGA apakah masuk sekarang nggak ketinggian ya seperti itu ya. Saya bilang secara gampangnya aja kalau kita lihat ya, ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Walaupun ini cenderung melandai tapi kan masih mengarah ke atas. Nah, selama harganya itu nggak jauh di bawahnya MA20-nya, memang kadang-kadang dia testing ya, dipotong seperti ini ya. Kemudian rebound, itu kesempatan untuk buy ya, untuk yang buy on weakness ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas, dia breakout higher high, kita boleh buy high, sell higher. Nah, di sini minggu lalu terakhir hari Jumat dia higher high ya, 1815. Dia masih ada peluang tuh all time high ya. Kalau kita lihat di sini all time high-nya di sini memang ekor panjang ke atas ya sampai 2.600 lebih ya. Nah, ini masih ada peluang ke paling tidak ke 2000 ya untuk BNGA ya. Jadi ciri khas dari BNGA ini sudah saya sebutkan ya. Kalau dia turun, dia turunnya lama banget gitu ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau dia sideways juga sideways-nya lama banget ya. Nah, kalau dia uptrend, naiknya juga lama banget ya. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ini uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya takut ketinggian, Anda bisa tunggu buy weakness di 1570 maksimum ya. Atau di MA20-nya 1664,5 ya. Kalau Anda bulatkan sekitar 1700 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1700, atau seperti ini ya. Saya gambarkan. Ini kan dia naik tinggi ya. Kemudian kalau dia turun, kemungkinan nanti kurang lebih sekitar MA20 di sini dia disentuh atau hampir lah ya, kemudian dia rebound lagi naik ke atas, ya kita barusan buy ya, seperti itu ya, buy weakness di MA20-nya. Nah, kalau nggak dikasih buy weakness, kita buy high, sell higher. Naik ke atas 1815, kita buy lagi, yang belum punya, kalau mau trading buy di BNGA atau average up ya, seperti itu ya. Nah, tapi jangan menyalahkan Pak Sunar ya, kalau misalnya, wah itu sesat, itu ngajarin kok buy high, sell higher gitu ya. Kok buy-nya kok nggak buy di bawah gitu ya, ketika dia murah. Ya, sebenarnya sih ya, kalau bicara mengenai historinya, kalau ngikutin channel saya sudah sering banget bahas BNGA sebelumnya seperti itu ya. Jadi memang sebelumnya waktu saya bahas itu lemot banget ya. Bahkan ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, saham apa yang bagus? Saya bilang ya, yang belum naik tinggi ya BNGA dan BBNI ya. Wah, Pak Sunar itu lemot ya. Nah, sekarang BNGA sudah naik tinggi ya. Jadi saya bahas lagi bukan karena buy-nya di ketinggian, enggak, karena uptrend-nya dia masih bagus ya, buy high, sell higher. Nah, perkara nanti sudah buy, ternyata turun lagi Pak Sunar. Ya kita lihat selama belum kena stop loss kita ya, kita hold aja. Ternyata kan dia masih bisa breakout all time high lagi ya. Jadi ini intinya untuk BNGA ini selama dia bertahan di atas 1570, dia masih cukup menarik ya. Masih ada peluang ke 2000 untuk BNGA ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN. PNBN ini polanya dia lumayan menarik di MA20-nya ya. Jadi dia itu testing MA20-nya saat ini. Nah, MA20-nya itu masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20. Kalau kita perhatikan sebelumnya, setelah naik tinggi di atas MA20, kemudian koreksi, pullback lagi, dia bisa higher high.
Nah, di sini kesempatan untuk buy on weakness bagi yang belum punya. Jadi Anda bisa tunggu di MA20-nya 1.300 ya. Ini di sini 1287 ya untuk MA20-nya. Jadi Anda tunggu kalau dia turun di bawahnya 1287 ya. Jadi kalau naik ke atas 1290 atau 1.300 Anda boleh buy. Itu buy on weakness. Nah, ini kan sudah dekat ya. Kalau misalnya nggak dikasih, nah bisa saja dia nggak sampai motong MA20-nya, tapi dia malah naik ke atasnya hanya dari hari Jumat 14 Agustus ya. Jadi naik ke atas 1365, kita boleh buy. Nah, breakout lagi ke atasnya ini 1425, swing high-nya tanggal 8 Agustus 2023, kita tambah lagi average up. Target price berikutnya masih bisa ke 1.500, bahkan sampai ke 1670 masih bisa ya. Nah, peluangnya untuk PNBN ini, apakah mungkin Pak Sunar bisa naik lagi ke 2.600 ke atas, karena sebelumnya ini eh, katanya sih digoreng naik tinggi, ada investor asing baru ya, seperti itu ya. Tapi ternyata nggak jadi, terus turun lagi. Nah, kalau saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya dan juga trennya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1.300 untuk PNBN ini, peluangnya untuk ke 1.670 lumayan besar ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy silakan, ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk grafiknya. Nah sekarang kita tengok untuk super seed-nya. Jadi Sunar super seed ini saya bagikan free. Ini sering saya bahas ya. Jadi di sini memudahkan kita ya untuk mengetahui apakah masih bagus. Karena sekali kan saya ditanya, contohnya, Pak Sunar BBCA itu bagaimana? Jadi kalau ditanya bagaimana itu sebenarnya pertanyaannya kurang jelas ya. Maksudnya Anda itu mau buy atau sudah punya ya. Contohnya kalau BBCA. Bagaimana Pak Sunar BBCA? Nah, kita lihat kalau misalnya Anda sudah punya untuk BBCA, Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia turun di bawahnya paling dekat 9375, itu low-nya hari Jumat. Tapi kalau harga terakhir penutupan 9.400 atau bahkan hanya 9.425, Anda pasang stop loss atau trailing stop di 9.375 ya, memang terlalu dekat ya. Jadi Anda bisa pakai acuan MA20-nya. MA20-nya di 9.200. Selama dia bertanda atas 9.200, Anda masih hold. Atau pakai acuan low-nya 1 bulan terakhir di 9.100. Kalau saya stop loss-nya untuk BBCA, saya pakai acuan low-nya selama 3 bulan terakhir ya. Kalau dia turun di bawahnya 8.700 ya saya jual dulu. Ya memang saham BBCA ini saham yang bagus Pak Sunar. Kenapa kok dijual? Ya kadang-kadang memang dijual itu bukan berarti jelek, enggak. Ya kita keluar dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi, rebound lagi, mulai uptrend lagi, kita barusan buyback ya. Kalau saya fokusnya seperti itu. Jadi memang fundamentalnya bagus, tapi kadang-kadang kalau turun di bawah level tertentu, ya saya keluar dulu. Nanti kalau sudah berhasil naik lagi, uptrendnya sudah mulai lagi, ya kita buyback ya seperti itu ya. Karena di saham itu antara buy dan sell saham, beli dan jual saham, yang paling susah itu adalah jual saham. Ya, beli saham itu gampang. Kalau misalnya Anda nggak dapat, Anda tinggal naikkan satu level aja, HK langsung dapat. Atau kalau misalnya, oh Pak Sunar, arah itu auto reject atas, saya nggak bisa lagi beli di atasnya karena sudah auto reject ya ke atas ya. Ya Anda tunggu aja, entah itu seminggu atau 1 bulan pasti dikasih kesempatan untuk buy. Tapi kalau jual itu paling susah. Kenapa? Karena kita kan maunya untung. Kalaupun dia turun gagal ya, ya itu jual juga susah. Kita juga mikir, wah ini kalau saya jual jangan-jangan nanti naik. Karena sebelumnya saya jual semua sahamnya naik. Biasanya kalau ragu-ragu seperti itu, solusinya adalah jual dulu 50%. Win-win solution. Ya. Jadi kalau misalnya ragu-ragu di saham ya, kalau tanya ke saya, Pak Sunar, ini jual dulu atau take profit atau enggaknya? Saya jawabannya selalu jual 50%. Karena kalau besoknya naik, Anda akan bilang, wah Pak Sunar, untung saya barusan jual 50% doang. Masih ada 50%. Tapi kalau besoknya turun atau turun dalamnya, Anda bilang, untung Pak Sunar saya sudah jual 50%. Ya win-win kan? Kalau besoknya nggak naik, nggak turun, tetap sama ya. Ya Anda masih untung ya, seperti itu. Karena Anda masih pegang ya, seperti itu ya. Kalau dia naik kan, Anda masih bisa untung. Kalau dia turun ya, Anda untung juga. Karena dia, Anda sudah take profit di bagian, atau kalau misalnya belinya di ketinggian, ya Anda sudah cut loss bagian ya, seperti itu ya. Jadi di sini BBCA itu masih menarik. Breakout ke atas 9425, ada yang tanya ke saya, setelah 9425 Pak Sunar, itu arahnya kemana? Jadi cara lihatnya gampang sih ya. Kita tinggal lihat range-nya high dan low-nya 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat high-nya kan 9425, low-nya 9100. Jadi dia itu range-nya kurang lebih sekitar Rp300 ya. Maka setelah dia naik ke atas 9425, maka target berikutnya adalah 9700. Karena all time high sebelumnya adalah 9400 ya. Kalau kita lihat ini kan barusan all time high dalam minggu ini.
9425. Sebelumnya kan 9.400. Jadi kita pakai range-nya dari low 1 bulan terakhir sekitar Rp300 ya, berarti berikutnya 9.700. Setelah 9.700 berikutnya lagi ya 10.000 ya. Target price-nya secara gampangnya gitu aja. Atau Anda pakai menggunakan Fibonacci extension. Tapi saya pakai yang simple aja, pakai strategi istilahnya tape reading ya. Ini gampang banget ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tengah-tengahnya ya 50% ya. Kalau dia balon performance-nya itu mulai kempes turun ke bawah, maka kita mulai kurangi posisi karena ada kemungkinan dia akan testing low-nya ya. Kalau dia jebol turun lagi di bawahnya ya, kita jual dulu, kemudian kalau turun di bawah 8.700 jual dulu semuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk BMRI ya. Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri dia akan berusaha untuk higher lagi ya. Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Kalau kita lihat ini range-nya jauh ya, antara low dan high-nya. Jadi target price berikutnya ini bisa sekitar lebih dari, kalau kita perhatikan sini lebih dari 700 poin ya seperti itu. Nanti Anda bisa pakai acuan target berikutnya untuk BMRI ya mungkin sekitar 6.500 dan 7.000-an ya. Karena sebelumnya dia range-nya untuk BMRI 5.000 sampai dengan 5.500. Jadi kita tinggal ikutin aja. Berarti 5.500, 6.000, kemudian 6.000, 6.500. Gampangannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu terlalu pakai analisa teknikal yang ribet-ribet di garis-garis, kemudian pakai Fibonacci extension. Saya pakai simple aja, pakai range trading ya, istilahnya seperti dia pakai tape reading. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya paling dekat memang low-nya terakhir 5.900 dia kempes ya. Tapi kalau kita lihat MA20-nya di 5.667 itu masih menarik. Jadi Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop loss terdekat di 5.700. Turun di bawahnya 5.700, Anda kurangi posisi. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah 5.500, titik breakout sebelumnya, maka Anda jual dulu semuanya. Ya mungkin Anda bilang, Pak Sunar, Bank Mandiri kan masih bagus, saya hold aja deh untuk jangka panjang. Ya, karena memang mindsetnya orang ya, kalau misalnya dia nyangkut, dia mindsetnya maunya langsung, Pak Sunar, bagaimana ini kalau jangka panjang ya? Kebanyakan saya tanya, Anda sudah punya nggak? Sudah, di harga berapa? Ternyata dia punya di harga atas. Jadi dia nyangkut, dia nggak pasang stop loss, kemudian dia mindsetnya akhirnya jadi investor. Jangan gitu ya. Jadi kalau dia kena stop loss, ya Anda jual dulu. Karena nanti kalau misalnya situasi sudah mulai membaik, uptrend-nya sudah baik lagi ke atas, Anda bisa buyback ya seperti itu ya. Jadi jangan istilahnya itu mindset kita itu jangan sampai mengatur market ya seperti itu ya. Kita maunya ini harus BMRI harus ke 10.000. Kalau nggak ke 10.000 saya nggak jual. Iya kalau Anda mau bisa tunggu lama banget ya seperti itu ya. Ya mungkin aja Anda dikasih 10.000 atau bahkan dalam waktu dekat ya bisa aja ke 10.000 ya. Amin ya. Tapi kita itu jangan terlalu optimis. Yang penting realistis ya. Turun di bawahnya 5.275, low-nya dari 1 bulan terakhir, saran saya lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau kita lihat dari 5.275 naiknya sampai 6.025. Tapi kalau dia turun banyak 5.275, dia juga bisa turun sampai low-nya ke 3 bulan terakhir 4.950 ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Berikutnya BBRI. Setelah capai 5.750 all time high-nya, dia koreksi kempes ya. Tapi kalau kita lihat balon performance-nya selama 1 bulan dan 3 bulan terakhir ya, ini masih di atasnya 50% range-nya ya. Jadi masih bagus untuk buy on weakness BBRI, boleh aja Anda bisa buy on weakness di kalau kita perhatikan kan dia lagi testing MA20-nya ya. Jadi Anda bisa buy on weakness untuk BBRI ini, Anda bisa tunggu di area sekitar low-nya 1 bulan terakhir 5425. Jadi kalau dia turun atau nyentuh di 5425 ya, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah mulai bergerak ke kanan ya. Dari range sebelumnya sekitar 5.500 ya, Anda baru mulai buy ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kalau Anda turun langsung buy, itu namanya bukan buy on weakness, tapi istilahnya nanti tangkap pisau jatuh ya. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Karena kalau dia turun di banyak 5425, ada kemungkinan dia bisa turun lagi ke low-nya selama 3 bulan terakhir di 5.000-an ya. Ya memang saya nggak mendoakan yang jelek, tapi ya semua kemungkinan itu ada ya seperti itu ya. Walaupun mungkin Pak Sunar kan BBRI kan bagus tuh performanya. Ya memang secara fundamental bagus, tapi kita juga harus realistis ya. Kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu, nanti keadaan membaik kita buyback ya. Cukup ya. Berikutnya BBNI. Nah BBNI ini belum naik tinggi ya. Mungkin bagi Anda yang bingung, Pak Sunar saya mau saham perbankan buku 4 yang kira-kira belum naik tinggi yang mana? Ya BBNI ini yang masih ada peluang ya seperti itu ya. Jadi Anda pakai acuan stop loss-nya di MA20-nya 895 8,75 ya. Anda bisa pakai acuan
8.900 atau 8625. Nah, 8625 ini memang kalau kita perhatikan itu adalah titik low yang terpenting ya. Jadi kalau turun banyak 8625, dia low-nya selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu semuanya. Karena ada kemungkinan dia akan bearish ya, karena itu low-nya selama 6 bulan terakhir. Kenapa kok sampai turun? Oh, makin murah Pak Sunar kalau turun 8625 di bawah. Iya, memang makin murah. Cuma maaf, kita patut bertanya juga, oh kenapa sih kok saham bagus kok investor kok, maaf ya dalam tanda petik, investor kok kenapa kok jual, apa bodoh atau gimana? Itu kan saham bagus. Ya mungkin ada sesuatu yang salah, atau ya memang marketnya lesu, atau ada saham lain atau sektor lain yang lebih menarik sehingga mereka lepas dulu BBNI ganti yang lainnya seperti itu ya. Jadi kita realistis saja, cukup ya. Berikutnya BNGA. BNGA ini pernah saya bahas jauh-jauh hari sebelumnya ya, bahkan bulan-bulan yang lalu. Memang dia paling lemot, buku 4 paling lemot, selalu dihargai murah ya, selalu di bawah PBV 1. Nah, kali ini dia strong banget uptrend-nya. Apakah masih bisa naik lagi ke all time high-nya 2.600? Semua kemungkinan ada. Jadi ini jangka panjangnya 1 tahun atau 2 tahun ya. Selama dia masih bertahan di atasnya ini ya, 1385 ya. 3 bulan terakhir low-nya, selama dia masih bertahan di atasnya 1385 untuk BNGA ini mau ke 2000 ke atas sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya. Memang terakhir dia pullback koreksi, itu wajar aja. Jadi kalau Anda mau buy or invest, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Artinya kalau dipotong dari atas ke bawah 1660 ya, kurang lebih ya. Kemudian dia berhasil naik ke atas 1660 lagi ke atas ya, Anda boleh mulai buyback ya seperti itu ya. Kalau sudah punya, Anda bisa pasang. Memang trailing stop terdekat low-nya hari Jumat kan 1770. Itu kalau misalnya terlalu dekat, Anda bisa pakai acuan dari MA10-nya atau MA5-nya seperti itu ya. MA5-nya bahkan lebih dekat ya, masih dekat ya. Mungkin Anda bisa pakai MA10-nya. Jadi kalau turun di bawah 1730, mungkin Anda kurangi posisi seperti itu ya. Tapi menurut saya sih kalau 1.700-an itu masih terlalu dekat ya. Jadi paling tidak trailing stop Anda atau stop loss Anda itu di 1570 yang pertama. Yang kedua di 1385. Jadi kalau turun di bawah 1385, saran saya sih jual dulu semuanya ya untuk BNGA. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya low-nya selama 3 bulan terakhir ya, dia akan menguji 1180 atau bahkan bisa balik lagi ke 1000-an ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya PNBN. Nah, PNBN ini masih ada peluang ya. Jadi memang sebelumnya saya sudah buy, kemudian PNBN dia naik, saya jual ya. Walaupun belum sampai targetnya, saya jual dulu, saya alihkan, saya tambahkan ke BBNI dan BBCA. Yang terakhir seperti itu ya. Itu trading saya seperti itu. Jadi PNBN bukannya jelek enggak, tapi saya lebih ke BBNI dan terakhir saya tambahkan lagi di BBCA ya seperti itu ya. BBCA menurut saya sih masih menarik ya, walaupun lemot ya seperti itu ya. Saya sih prinsipnya bukan lemot enggaknya. Pokoknya saya percaya dia afternya masih bagus, belum kena stop loss ya. Saya masih hold ya, tunggu aja. Jadi saya itu maunya fokus. Jangan karena lihat oh dicolek teman, saham ini loh bagus. Kenapa sih beli BBCA mahal gitu ya? Dari dulu seingat saya ya, dari sebelum stock split ya, BBCA harga 10.000 sampai 12.000 ya. Banyak orang bilang mahal tuh sahamnya. Ngapain pilih yang murah ya? Sebenarnya kalau kita lihat PBV-nya BCA dibandingkan dengan PBV-nya dari Unilever, ya PBV-nya Unilever itu jauh lebih mahal ya. Ya, PBV-nya Unilever itu jauh lebih mahal dari BCA ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk BCA ini dia masih bagus ya. Kalau dibandingkan dengan bank digital lainnya yang tempo hari naik tinggi ya, saya nggak usah sebutkan nama banknya, itu PBV-nya saat ini masih lebih tinggi daripada BCA. Padahal performanya dia juga nggak terlalu bagus ya seperti itu. Daripada BBCA ya kalah jauh lah dibandingkan BBCA ya. Tapi PBV-nya lebih mahal. Jadi yang penting di sini adalah sesuai dengan plan masing-masing. Kalau belum kena stop loss ya lebih baik hold dulu ya, tahan dulu ya. Tetap sabar menunggu. Nah untuk BNBN ini dia akan menguji high-nya 1425 yang terdekat. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1425, target price berikutnya secara gampangnya lihat superset ini ya, itu 1575. Kalau sudah punya Anda bisa pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di MA20-nya 1280-an ya seperti itu ya. Atau maksimum ya di low-nya selama 1 bulan terakhir 1185. Selama dia bertahan di atasnya 1185, sebenarnya untuk PNBN ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1575. Bahkan Pak Sunar, apa mungkin tuh PNBN ke 2790 all time high-nya? Semua kemungkinan bisa terjadi ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya untuk PNBN kan dia sempat naik tinggi
Dia naiknya kalau kita lihat dalam 52 minggu terakhir ya, itu dia 2790 ya. Coba kita balik dulu lihat ke chartnya ya seperti itu ya. Nah, ini pernah naik ya dalam maaf ya 52 minggu terakhir ya. Nah, mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, naiknya itu kan karena digoreng, ada isu mau diakuisisi asing lah apa, terus akhirnya nggak jadi. Nah, saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja, selama uptrendnya masih cukup bagus ya. Tahu dari mana Pak Sunar uptrendnya bagus? Ini kan MA20 yang mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20. Jadi masih menarik. Kalau misalnya takut ketinggian ya buy weakness ya mungkin maksimum di 1200. Artinya turun di bawah 1200 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk playlistnya atau YouTube sekarang bilangnya podcast ya. Podcast linknya untuk video yang lainnya untuk minggu ini. Cukup sekian, tetap semangat.